Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre psychological thriller berjudul The Gift, yang rilis pada tahun 2015. Film ini bercerita tentang sepasang suami istri, yang baru pindah ke sebuah rumah di Los Angeles untuk memulai hidup baru. Kehidupan mereka mulai terusik ketika bertemu dengan teman lama suaminya dulu. Awalnya temannya tersebut terlihat ramah dan sering memberikan hadiah misterius ke rumah mereka. Namun semakin lama tindakannya terasa janggal dan mengganggu, hingga pelan-pelan rahasia masa lalu di antara mereka yang kelam akhirnya terkuak. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri bersama Simon dan Robin yang baru saja pindah rumah di Los Angeles, karena Simon yang mendapatkan pekerjaan baru di sana. Rumah yang hendak mereka tinggal memiliki pencahayaan dan juga pemandangan kota dari gunung yang sangat indah, sehingga mereka memutuskan untuk mengambil rumah tersebut. Setelah itu, mereka pun berbelanja beberapa kebutuhan untuk rumah baru mereka di perkotaan. Lalu, ketika hendak membayar, Simon tiba-tiba didatangi oleh teman sekolahnya dulu yang bernama Gordon. Awalnya Simon tampak tidak mengenali Gordon, hingga akhirnya Robin datang dan Simon pun memperkenalkan Gordon, atau biasa dipanggil Gordo kepada Robin. Karena mereka sedang buru-buru, Simon pun meminta nomor telepon Gordon, agar ia bisa menghubunginya nanti untuk mengobrol. Setelah sedikit basa-basi, mereka pun akhirnya pergi meninggalkannya, yang ternyata Simon tidak benar-benar mengingat siapa Gordon sebenarnya. Beberapa hari setelah itu, saat Simon sudah pergi bekerja, Robin yang sedang membuang sampah bertemu dengan tetangganya yang bernama Lucy dan juga Ron. Setelah sedikit berbasa-basi, Robin pun kembali ke rumahnya. Saat sedang mandi, Robin tiba-tiba mendapatkan sebuah kiriman Win, beserta sebuah surat yang ternyata dari Gordo, bertuliskan, "Selamat datang kembali" disertai smiley face. Awalnya Simon bingung bagaimana ia bisa mendapatkan alamat mereka. Namun Robin mengatakan bahwa mereka harus berterima kasih kepada Gordo atas hadiahnya itu. Keesokan paginya, tampak Lucy yang mendatangi Robin sambil membawa anaknya. Diketahui ternyata Robin sempat hamil dulu, namun sayangnya ia mengalami keguguran. Meskipun begitu, mereka kini masih sedang berusaha untuk mempunyai anak, sambilan Robin yang bekerja sebagai desainer freelance di rumahnya itu. Tak lama setelah itu, Gordo tiba-tiba datang untuk menemui Simon. Namun, karena Simon tidak ada di rumah, ia pun hanya memberikan sebuah list berisi nomor tukang pipa, pembantu, dan lain-lain, serta memberikan pembersih kaca. Robin pun berterima kasih untuk hal tersebut, serta pemberian wine-nya semalam. Gordo lalu memuji arsitektur rumahnya, sehingga Robin pun dengan senang hati mengajaknya untuk berkeliling melihat-lihat isi rumahnya. Setelah mengobrol membahas tentang isi rumahnya, Robin pun mengajaknya untuk makan malam bersama dengan Simon. Malam harinya, mereka pun mengobrol bertiga sambil membahas tentang masa lalu Gordo. Gordo pun mengatakan bahwa ia sangat senang melihat pencapaian Simon sekarang, yang bisa tinggal di rumah sebagus ini. Lalu setelah itu, ia pun menanyakan kepada Simon apakah ia masih berhubungan dengan teman sekolahnya lagi. Namun Simon mengatakan bahwa ia tidak berhubungan lagi setelah mereka tamat sekolah. Diketahui Simon bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan security system. Lalu setelah itu, Gordo pun bercerita bahwa pada saat sekolah dahulu, Simon pernah menjadi presiden di sekolahnya. Dan tampak Simon yang memiliki pengaruh yang besar ketika sedang menjadi presiden dulu, sehingga apapun yang ia minta pasti akan dikabulkan oleh sekolah. Setelah itu, Simon pun bertanya kepada Gordo apa yang ia lakukan setelah tamat sekolah dulu. Gordo pun bercerita bahwa ia langsung masuk ke militer. Namun setelah 2 tahun, ia pun akhirnya keluar,
dan kini melakukan hal-hal serabutan setelah itu. Sepulangnya Gordo, tampak Simon yang merasa ada yang aneh dengan tingkah Gordo, serta bersikap delusional, mengira bahwa mereka memang berteman. Simon pun mengatakan bahwa ia sangat tidak nyaman dan meminta Robin untuk tidak mengundangnya makan malam lagi. Keesokan harinya, tampak Simon dan Robin yang mendatangi pesta perusahaan, dan mereka pun bertemu dengan beberapa kolega Simon di sana. Setelah mengobrol sebentar, Simon pun memperlihatkan ruangan di kantornya. Diketahui alasan Robin hanya mengambil job freelance, yaitu karena Simon ingin Robin fokus menjaga kesehatannya, guna tujuan mereka yang ingin mencoba memiliki bayi lagi nantinya. Setelah pulang, lagi-lagi Gordo mengirimkan sebuah hadiah makanan ikan, dengan surat yang mengatakan, "Terima kasih atas makan malam kemarin." Melihat hal tersebut, Simon pun menjadi semakin risih dengan tindakan Gordo. Namun Robin masih menganggap bahwa itu hanyalah Gordo yang bersikap baik saja. Diketahui ternyata pada saat di sekolah dulu, Gordo sempat dijuluki weirdo, atau biasa disebut Gordo the Weirdo oleh teman-teman sekolahnya. Keesokan harinya, Robin yang baru saja pulang sehabis lari pagi, kembali didatangi oleh Gordo yang lagi-lagi mencari Simon. Namun karena Simon sedang bekerja, Robin pun mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah untuk minum teh, sambil membantunya memperbaiki jaringan untuk televisinya itu. Lalu, ketika Gordo akan pulang dan membantu membuang sampah, ia tiba-tiba melihat namanya yang kini sudah diganti menjadi Weirdo, yang membuat suasana menjadi tampak canggung antara Robin dan Gordo. Malam harinya, tampak Simon yang mengajak teman-temannya untuk makan malam di rumahnya itu. Tampak teman-temannya yang juga merasa aneh tingkah laku Gordo. Setelah melihat namanya diganti menjadi Weirdo, ia malah mengundang Simon untuk makan malam di rumahnya bersama dengan teman Gordo lainnya. Simon merasa Gordo selalu datang ke rumah mereka karena ia merasa bahwa Robin sangat baik kepadanya, sehingga Simon memutuskan untuk datang ke acara makan malamnya, guna membahas hal tersebut. Tampak rumah Gordo yang sangat mewah, sehingga membuat Simon dan Robin tampak kaget melihat hal tersebut. Sesampainya di sana, ternyata temannya Gordo yang lain tidak bisa datang, sehingga menyisakan mereka bertiga di sana. Tak lama setelah itu, Gordo tiba-tiba mengatakan bahwa ia harus keluar sebentar karena urusan pekerjaan, sehingga meninggalkan mereka berdua di rumahnya itu. Setelah itu, Simon pun mengatakan kepada Robin bahwa sepertinya Gordo menyukainya, melihat ia yang selalu datang ke rumah mereka ketika Simon sedang bekerja. Setelah itu, mereka pun berkeliling rumahnya dan menemukan ada pakaian wanita di sana, padahal yang mereka tahu Gordo belum menikah. Lalu ia juga menemukan ada kamar anak kecil yang membuat mereka semakin curiga dengan Gordo. Tak lama setelah itu, Gordo pun akhirnya kembali. Karena merasa penasaran, Simon pun bertanya apa yang Gordo kerjakan hingga bisa membeli rumah sebesar itu. Gordo pun akhirnya mengaku, alasan dia keluar sebenarnya bukan karena urusan pekerjaan, melainkan ia menelepon mantan istrinya. Diketahui Gordo juga memiliki 2 anak, yang dimana hak asuhnya itu diberikan kepada mantan istrinya, serta rumah yang ia tinggali juga milik keluarga istrinya. Namun tampak Simon yang tidak peduli, dan langsung mengatakan kepada Gordo untuk tidak mendatangi rumah mereka lagi, dan fokus ke urusan keluarga masing-masing saja. Lalu saat mereka hendak pulang, tampak Gordo yang tidak membukakan pintu pagarnya, hingga Simon harus turun dari mobil agar Gordo mau membukakan pagarnya itu. Keesokan harinya, keanehan pun terjadi. Mulai dari ikan-ikan mereka yang tiba-tiba mati, hingga anjing peliharaan mereka yang menghilang. Mendengar hal tersebut, Simon pun langsung mendatangi kediaman Gordo. Namun, yang keluar malah sepasang suami istri, yang ternyata adalah pemilik asli rumah tersebut. Malam harinya, diketahui ternyata pemilik rumah tadi menyewakan mobil kepada Gordo saat mereka sedang liburan
dan ia juga mendapatkan akses untuk garasinya, sehingga Gordo juga bisa masuk ke dalam rumahnya itu. Namun, polisi tidak bisa begitu saja menggeledah Gordo, karena mereka tidak ada bukti bahwa ia yang menculik anjing milik Simon dan Robin. Keesokan paginya, keran air di dapurnya tiba-tiba menyala. Robin pun langsung pergi ke rumah Lucy karena merasa itu adalah ulah Gordo. Malam harinya, tampak Robin yang mengonsumsi obat gangguan panik yang ia ambil sebelumnya dari tempat Lucy. Setelah itu, tiba-tiba terdengar ada suara aneh dari luar, yang ternyata adalah anjing peliharaan mereka yang akhirnya kembali. Simon pun mengatakan bahwa itu pasti ulah Gordo yang sengaja mempermainkan mereka. Keesokan paginya, Gordo mengirimkan surat yang berisi permintaan maaf karena sudah membuat mereka berdua tidak nyaman, dan ia juga berjanji tidak akan pernah mengganggu mereka lagi. Gordon juga mengirimkan surat kepada Simon yang berisi kalimat yang lalu, biarlah berlalu. Mendengar hal tersebut, Robin pun menanyakan ke Simon apa maksud dari kalimat tersebut. Namun Simon juga tidak mengerti, karena ia merasa bahwa Gordo memang hanya sekedar orang yang aneh. Esok harinya, saat sedang mandi, Robin tiba-tiba melihat ada bayangan seseorang di luar. Namun ternyata itu hanyalah Robin yang sedang bermimpi buruk. Ketika di kantor, tampak Simon yang berkesempatan untuk mendapatkan promosi di kantornya. Namun ia harus menghadapi satu orang kandidat lagi, yang bernama Danny McDonald. Kembali ke rumah, Robin yang memang semakin parno merasa ada orang di rumahnya, tiba-tiba saja pingsan ketika ia hendak mengecek sekitaran rumahnya itu. Setelah terbangun, Simon pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepadanya, karena ia menemukan obat milik Robin yang disembunyikan. Robin pun mengatakan bahwa mereka harus meminta maaf kepada Gordo, karena sejak kejadian kemarin, ia selalu merasa takut ketika sendirian di rumah. Robin merasa bahwa urusan mereka belum selesai, karena sepertinya Gordo ada dendam masa lalu kepada Simon yang belum diselesaikan. Namun Simon menekankan kembali bahwa urusan mereka sudah selesai, dan Gordo sengaja membuat kekacauan tersebut hanya untuk mengacaukan rumah tangga mereka. Hari demi hari pun berlalu, tampak Gordo yang sudah tidak mengganggu mereka lagi, dan kehidupan Robin dan Simon berangsur membaik setelah itu. Tampak Robin yang juga akhirnya hamil setelah sekian lama mencoba. Namun tampaknya kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena beberapa bulan setelah itu, Gordo tiba-tiba muncul lagi ketika Robin dan Lucy sedang berbelanja. Saat sedang merayakan acara kehamilan, Robin pun bertanya kepada kakaknya Simon tentang Gordo, karena mereka sempat satu sekolah dulu. Diketahui ternyata Gordo dulunya mengalami bullying dan pelecehan oleh kakak kelasnya. Namun Gordo dan salah satu temannya yang bernama Greg yang menyelamatkannya. Robin pun mulai merasa bahwa surat Gordo kepada Simon ada hubungannya dengan kelakuannya sekarang. Setelah itu, Robin pun mengecek laci kerja milik Simon dan menemukan sebuah berkas yang berisi informasi lengkap tentang Gordo, seperti pernah masuk tanpa izin ke rumah seseorang, percobaan penculikan anak di bawah umur, diberhentikan dari pasukan militer, hingga pengadilan memintanya untuk tetap dalam pusat rehabilitasi. Di luar itu, Robin pun berpikir, mengapa Simon menyimpan seluruh berkas itu tanpa sepengetahuannya. Dan untuk mencari jawaban itu, Robin pun memutuskan untuk menemui Greg, orang yang juga ikut terlibat dalam kasus Gordo dulunya sebagai saksi. Setelah menemukan informasi tentang Greg yang kini praktek sebagai chiropraktor, Robin pun berpura-pura membuat janji sebagai pasien dan langsung menanyakan tentang Gordo kepadanya. Robin memberikan surat yang ditulis oleh Gordo. Awalnya Greg tidak mau mengaku apa yang telah terjadi ketika masa sekolah dulu, sampai akhirnya Greg mengatakan seluruh kejadian pelecehan itu adalah kebohongan dan hanya karangan dari Simon.
Simon dulunya ternyata suka membuli anak-anak yang lemah. Karena ia bisa melakukan apapun sesuka hatinya, salah satu korbannya, yaitu Gordo. Sehingga hal tersebutlah yang membuat hidup Gordo menjadi rusak seperti sekarang, ditambah lagi hubungan dengan ayahnya yang tidak baik. Robin pun langsung mengatakan kepada Simon bahwa ayahnya Gordo dulu pernah hampir membunuhnya, dan kini dipenjara, karena gosip palsu tentang Gordo yang dikatakan oleh Simon dulunya. Simon pun mengaku bahwa ia memang membuli Gordo dulu, namun itu hanyalah masa lalu, dan ia masih merasa tidak bersalah, serta tidak mau minta maaf kepada Gordo atas apa yang sudah terjadi dulu. Simon menganggap bahwa Gordo hanyalah seorang pecundang yang tidak bisa move on dari masa lalunya, dan kini berusaha mengganggu mereka hanya untuk membalas dendam. Robin lagi-lagi menyuruh Simon untuk meminta maaf kepada Gordo, namun Simon masih saja tidak mau, dan mengatakan bahwa apa yang terjadi kepada dirinya itu bukanlah salahnya. Karena sudah merasa berlebihan, Robin pun langsung menamparnya dan pergi meninggalkannya. Setelah cukup tenang, Simon pun menjelaskan bahwa ia melakukan pengecekan tentang Gordo karena ia ingin melindungi Robin, serta ia juga sudah menyuruh pengacaranya untuk mengeluarkan surat perintah perlindungan agar Gordo tidak bisa mendekati mereka lagi. Simon pun akhirnya mengalah dan memutuskan untuk meminta maaf kepada Gordo secara langsung. Ia pun menemui Gordo yang baru saja selesai bekerja di sebuah bar, dan meminta maaf atas apa yang sudah ia lakukan selama ini. Namun melihat tingkah Simon yang sangat angkuh, Gordo pun mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat. Ia mengatakan bahwa Simon mungkin saja sudah melupakan masa lalunya itu, tapi menurut Gordo, masa lalunya itu masih belum selesai. Simon yang tidak mengerti pun bertanya apa maksud dari ucapannya itu. Namun Gordo hanya diam. Merasa kesal, Simon pun langsung menghajar Gordo dan mengancamnya untuk tidak mendekati keluarganya lagi. Ketika pulang, Simon pun berbohong dengan mengatakan bahwa Gordo sudah memaafkannya, dan harusnya semuanya sudah selesai sekarang. Setelah itu, Simon pun mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilannya mendapatkan promosi jabatan. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba saja ada orang yang membuat kekacauan, yang ternyata adalah ulah dari Danny McDonald. Danny pun mengatakan bahwa Simon mengarang informasi tentang dirinya demi promosi jabatan, dan karena hal itu jugalah Danny kehilangan pekerjaannya. Kejadian tersebut pun disaksikan oleh Robin dan teman-temannya. Tak lama setelah itu, perut Robin tiba-tiba mengalami kontraksi, dan ia pun akhirnya berhasil melahirkan dengan selamat. Keesokan harinya, Simon mendapatkan telepon dari koleganya, yang mengatakan bahwa karir Simon terancam karena ketahuan melakukan kecurangan mengenai informasi Danny kemarin. Pihak direksi pun memutuskan untuk memecat Simon atas kejadian tersebut. Setelah itu, ia pun pergi menemui Robin dan meminta izin untuk pulang sebentar ke rumahnya. Sebelum pulang, Robin tiba-tiba mengatakan bahwa ia tidak ingin kembali ke rumah tersebut. Secara spesifik, ia tidak berniat untuk kembali bersama Simon di rumah tersebut. Sesampainya di rumahnya, Simon kembali menemukan sebuah hadiah yang dibungkus oleh pita merah, dengan sebuah surat dengan smiley face di isinya. Lalu di rumah sakit, tampak Gordo yang menjenguk Robin secara diam-diam. Di dalam kotak tersebut, terdapat sebuah keranjang bayi, beserta dengan 3 hadiah lainnya. Hadiah pertama yaitu pintu kunci rumahnya. Yang kedua yaitu sebuah kaset, yang ternyata adalah rekaman percakapan mereka pada saat Gordo meninggalkan mereka di jamuan makan malam kemarin, yang isinya adalah hinaan kepada Gordo. Hadiah ketiga yaitu sebuah kaset VCR, yang berisi kumpulan video kehidupan sehari-hari Simon dan Robin. Ternyata Gordo memang sudah mengintai mereka selama ini. Dan di akhir videonya itu, terlihat rekaman Robin terjatuh pingsan, yang ternyata karena minuman milik Robin sudah diberikan obat tidur sebelumnya. Gordo lalu membawa Robin ke tempat tidurnya,
Namun setelah itu video pun selesai. Saat Robin sudah terbangun, Gordo pun mengucapkan selamat atas kelahirannya. Dan saat Robin menanyakan apa yang terjadi kepada wajahnya, Gordo pun mengatakan bahwa itu adalah ulah Simon yang tiba-tiba menggila dan langsung memukulinya. Sebelum pergi, Gordo pun mengucapkan kalimat terakhirnya kepada Robin, yaitu orang baik pantas mendapatkan hal yang baik lalu pergi meninggalkannya. Sesampainya di rumah sakit, Simon sempat bertemu dengan Gordo, namun sayangnya ia tidak berhasil menangkapnya. Gordo lalu kembali menelepon Simon dari dalam rumah sakit dan menanyakan apakah dia yang ingin memberitahu Robin atau dirinya. Namun Gordo mengatakan bahwa ia tidak pernah menyentuh Robin, atau apakah mungkin dia memang melakukannya. Gordo pun menyuruhnya untuk segera menemui bayinya dan melihat mata anaknya itu, agar ia bisa menemukan kebenarannya. Namun tampak Simon yang masih tidak bisa memproses hal tersebut, mempertanyakan apakah bayi tersebut adalah anaknya atau bukan. Lalu tampak Gordo yang pergi meninggalkan rumah sakit, sambil mencopot arm sling palsunya itu.